Langsung. Penampilan kedua, persembahan dari apa ya nyok tampil nih? Apa? Drama kolosal. Drama kolosal yang disutradarai oleh Kang Said by Haki. Wonge koyo ngono. Dahno. Wah, jelas iki. Dahno. Langsung aja. Ya langsung aja rasa suwen. Langsung saja kita tampilkan Drama kolosal dari Santri Putra Pondok Pesantren Darussalamah. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa ternama yang hampir semua penduduknya berkehidupan serba cukup. Namun terdapatlah sebuah rumah kecil yang lebih pantasnya mungkin disebut dengan gubuk derita. Hanya berukuran 7 meter persegi dengan terbagi atas 2 ruangan. Ruangan pertama berupa dapur dan ruangan yang kedua kamar tidur, yang juga sekaligus menjadi tempat ibadah dan aktivitas lain. Gubuk ini dihuni oleh seorang kakek tua yang sakit dan 2 cucu laki-lakinya yang masih muda dan gagah. Meski hidup di tengah-tengah kehidupan serba kekurangan menurut pandangan orang, akan tetapi siapa sangka bahwa mereka sangatlah bersyukur dengan kehidupan ini. Genta. Sepertinya kakek memanggilmu, Genta. Cepat lihat. Baiklah, Kak. Kek, maaf kek, aku tadi tidak mendengar kalau kakek memanggilku. Sudahlah, tidak apa-apa. Kakekmu ini saja yang manja, tidak mengerti jika cucu-cucunya memang sedang sibuk. Tidak kek, sesibuk apapun itu untuk kami, cucu-cucu kakek. Kalau itu berhubungan dengan kakek tercinta kami ini, maka akan kami kalahkan. Benar sekali itu, Kek, yang diucapkan Genta. Apapun itu jika untuk kakek, maka kami akan lakukan yang terbaik. Baiklah. Kakek mau kemana? Sudahlah, jangan terlalu mengkhawatirkan kakekmu ini. Seperti tidak tahu saja, kakekmu sudah terbiasa akan hal seperti ini. Tapi, Kek, Sudah. Lagian kakek juga tidak akan kemana-mana. Kakek ini hanya ingin bercerita pada kalian. Mumpung mulut ini masih kuat untuk berkata-kata. Dengarkan kalian. Kalian kan tahu, miskin begini, kakekmu ini dulu pejuang juga. Kalian ini. Kemudian dengan diiringi kedua cucunya, kakek itu menuju ke halaman rumah. Setelah berada di depan halaman rumah mereka, lalu kakek tersebut secara tiba-tiba
memberikan perintah kepada Guntur untuk mengetes seberapa hebat kemampuan berkelahi adiknya. Melihat kalian bersemangat dalam berlatih, kakek jadi teringat masa-masa perjuangan dahulu. Dengan bermodalkan keberanian dan keyakinan. Pada masa penjajahan dahulu, ketika para pejuang Indonesia melawan para antek-antek Belanda, kakekmu ini juga berperan dalam perjuangan untuk membubarkan para penjajah itu. Salah satu cerita yang tak terlupakan bagi kakekmu ini. Mau dengar atau tidak kalian? Baiklah, kakek lanjutkan. Tentunya kalian juga tahu bahwa peralatan perang musuh itu lebih lengkap dibandingkan kita di masa itu. Sebab itulah jenderal yang memimpin pasukan kakekmu ini memberikan perintah kepada pasukannya bahwa siapa yang sanggup dan berani menjadi relawan untuk memasuki gudang senjata musuh dan mencuri senjata yang ada. Di sana terdapat 3 prajurit yang mengajukan diri, termasuk kakekmu ini. Kalian ini dengan penuh keyakinan dan berbekalkan doa kiai kakek, bersama 2 rekan kakek langsung berangkat menuju markas penyimpanan senjata musuh. Sesampainya di sana, menujulah kami ke pintu gudang senjata. 1 rekan kakek berjaga di depan pintu masuk, dan 1 lagi ikut kakek masuk ke dalam untuk mengambil senjatanya. Kami bergegas untuk mengambil perlengkapan persenjataan yang ada. Lalu, kakek mengapa bersedih? Benar, Kek. Lalu apa yang kemudian terjadi? teman kakek tertembak para bajingan penjajah itu. Setelah kakek berhasil mengambil senjata mereka, kakek bergegas keluar. Namun ketika di luar, teman kakek yang berjaga tadi tertembak.
Dengan perasaan bersedih, kami meninggalkannya. Dan tak disangka, teman kakek yang satu lagi tertembak, kakinya lalu lumpuh seketika dan tak bisa berlari. Dia hanya memberi perintah pada kakek, "Cepat Kang, sampean pergi duluan bawa senjatanya. Jangan sampean tertangkap bajingan-bajingan itu." Perasaan yang tidak karuan kakek rasakan. Kakek teramat bingung. Di sisi lain, kakek ingin membantu teman kakek yang tertembak. Namun apalah daya, bagaikan bungku merindukan bulan. Namun ketidakberdayaan ini demi tugas semata. Setelah itu, kakek bergegas lari dan bersembunyi dari kejauhan di balik semak-semakan. Kakek sempat melihat teman kakek yang tertembak kakinya ditangkap oleh tentara penjajah. Ia disiksa, dipukul, ditendang, dan dihantam dengan senjata dengan kerasnya. Pakaiannya berlumuran darah. Diikat tangannya dan diseret dengan kejamnya. Air mata yang bercucuran, seolah tak sanggup lagi untuk mengungkapkan kesakitan dan kepedihannya. Dengarkan, wahai cucu-cucuku. Kepedihan ini tak akan hilang begitu saja. Pengorbanan yang luar biasa bukan hanya satu, tapi banyak para pejuang yang gugur di medan perang tanpa nama, apalagi yang namanya penghargaan. Sungguh sayang, orang yang seperti kami ini hanya bisa bungkam. Biarlah semesta yang menjadi saksi atas perjuangan ini. Meski bangsa tuli dan tidak peduli dengan pejuang yang tak terkenali. Negeri ini berhutang pada kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan, bukan bangsa yang menari-nari di atas kesenangan dan kemewahan. من الغمان انهدوا
الألمضاء